Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Kali ini aku akan bahas tentang masuk ke dalam diri. Kuwi maksudnya apa toh gitu. Nah, kalimat-kalimat ini sering kali ya, kalimat ini sering kali aku pakai, sering kali aku sampaikan. Masuk ke dalam diri, semua jawaban pertanyaanmu ada di sana. Terus temukan dirimu, kenali dirimu, dan tiap kali aku menyampaikan tentang hal-hal itu, selalu ada yang bertanya, wah, kui maksudnya piye? Caranya bagaimana? Wah, ini saya angel gila masuk ke dalam diri ini. Gitu. Nah, selalu ada komentar-komentar seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas pelan-pelan, step by step, dari sisi yang paling mudah untuk dicerna dan dari sisi yang paling mudah untuk dipraktekkan. Itu yang paling penting ya. Oke. Yang dimaksud masuk ke dalam diri itu sebenarnya bisa dengan banyak hal gitu. Tapi kita bisa mulai dengan cara-cara yang sederhana. Ketika kita mendapatkan tantangan kehidupan ya, yang harus kita selesaikan, yang harus kita lewati ya, yang harus kita tuntaskan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum mencari jawaban atau mencari faktor-faktor di luar diri kita. Yaitu masuk ke dalam diri. Caranya piye, Bun? Pertama, evaluasi diri. Jadi kita melakukan evaluasi nih atas semua tindakan kita, atas semua perilaku kita, atas semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Buat evaluasi. Terus, yang kedua, introspeksi. Jangan-jangan aku kurang sabar ya, aku kurang teliti, aku kurang detail, aku kurang waspada, dan segala macam. Introspeksi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perbaikan pada diri kita sendiri. Terus yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Kan itu pertanyaan-pertanyaan harus mendapatkan jawaban. Jangan buru-buru mencari jawaban dari orang lain. Cari jawaban pada dirimu sendiri, karena sejatinya ya, jawaban-jawaban itu sudah ada di sana. Udah ada di dalam. Kenapa begitu? Yang tahu detail permasalahanmu adalah dirimu sendiri. Yang tahu asal-muasalnya juga dirimu sendiri. Yang tahu prosesnya dirimu sendiri. Yang tahu jawabannya juga dirimu sendiri. Yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu adalah dirimu sendiri. Orang lain itu hanya sebagai apa ya? Untuk memperkaya warna. Orang lain itu bisa memberikan masukan, inputan, nasihat dan segala macam. Tapi keputusan terakhir ada pada dirimu sendiri. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, berkomitmen pada diri sendiri. Ini hal yang paling susah. Jadi jangan harap ketika belum mampu berkomitmen pada diri sendiri, itu akan punya kemampuan untuk berkomitmen kepada orang lain. Belajar berkomitmen pada diri sendiri. Ketika kita sudah terbiasa, ketika sudah piawai dengan berkomitmen pada diri sendiri, berkomitmen kepada orang lain itu jadi lebih mudah. Jadi jangan berharap bisa berkomitmen kepada orang lain sebelum bisa berkomitmen pada dirinya sendiri dulu. Oke, setelah itu ya, belajar memaafkan diri sendiri.
Kalimat ketokane gampang ya, belajar memaafkan diri sendiri. Oh, tapi prakteknya nggak gampang. Karena kita harus berbenturan dengan ego kita sendiri. Belajar untuk mudah memaafkan diri sendiri itu butuh proses, butuh waktu. Karena ya, untuk bisa menerima, ya, untuk bisa memaafkan, untuk bisa memahami, menyadari bahwa oh ya, ini adalah bagian dari kesalahan mungkin, bagian dari keteledoran mungkin yang sudah aku lakukan. Biasanya nyalahno orang lain itu lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Nah, tugas kita adalah membangun kebiasaan itu. Untuk terbiasa memaafkan diri sendiri. Oh yo Awang, kamu wingi ku gegabah. Nggak apa-apa. Tapi ini jadi pelajaran. Supaya lain waktu bisa jadi lebih baik daripada yang sekarang. Oh ya Awang, maaf ya. Kemarin itu kita gegabah. Kemarin kita nggak teliti. Kemarin kita kurang waspada. Atau yang paling gampang, aku memaafkan diriku yang belum mampu memaafkan. Lek rasane sulit ya. Lek rasane sulit banget untuk memaafkan diri sendiri. Baca aja mantra, aku memaafkan diriku yang belum mampu memaafkan. Kalau udah terbiasa, ya tinggal bilang, Awang, aku minta maaf ya. Kemarin aku terlalu tergesa-gesa mungkin. Aku kemarin terlalu ceroboh. Kemarin terlalu ini, itu. Ayo tuh butuh dilatih itu. Nggak iso dek nyet gitu, nggak bisa. Mungkin lafalnya bisa. Tapi yang paling penting itu kan dampak rasanya. Jadi semua yang dilakukan itu ya, semua yang disampaikan itu gampang. Tapi apakah yang disampaikan itu bisa mempengaruhi rasa dan mempengaruhi pikiran? Nah, tantangannya di situ. Makanya butuh latihan. Oke, selanjutnya berterima kasih pada diri sendiri. Kita itu harus kasih reward untuk diri kita sendiri. Yo, kalau aku sih selain berterima kasih ya, aku sering kasih reward untuk diriku. Misalnya seharian ini wah pasien numpuk sehingga seharian full itu aku harus handle pasien, handle klien. Besoknya atau malamnya kalau aku udah punya waktu luang, aku kasih reward untuk diriku sendiri. Terima kasih ya Awang, kamu sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih ya Awang, kamu sudah melakukan banyak hal hari ini. Dan rewardnya juga enggak sesuatu yang mahal, yang sulit untuk didapat, enggak. Yang gampang. Aku suka makan coklat. Aku suka makan es krim. Aku suka makan gelato. Jadi kalau misalnya aku punya waktu luang, aku sempatkan aku pergi ke gelato. Makan gelato di sana. Oh, nggak mahal, cuma 45.000, tapi aku happy banget. Karena itu makanan favoritku. Kalau nggak gitu, aku bisa pergi ke minimarket, beli es krim di sana, tak bawa pulang, udah aku nikmati es krimnya. Atau kalau nggak gitu, aku penghobi coklat, aku tinggal pergi ke minimarket, beli coklat, habis itu aku nikmati coklatnya. Semudah itu untuk memberikan reward pada diriku sendiri atas semua yang sudah aku lewati hari itu gitu. Dan kalian juga harus itu memberikan reward pada diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri, memberikan reward itu untuk menghargai semua yang sudah kita lakukan.
Terus mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Melatihnya gimana? Ya gampang, sebelum tidur ya. Biasakan untuk berterima kasih pada diri sendiri. Atau kalau aku biasanya sambil ngaca pada saat di depan kaca. Wah, itu aku ngobrol dengan diriku sendiri, mengucapkan terima kasih. Makasih ya, Bang. Oh, kamu keren banget loh. Kamu sudah bisa melewati ini, itu. Kalimat-kalimat sederhana tapi powerful. Itu bisa meleverage energi kita. Dan bisa dengan memberikan reward, memberikan sebagai bentuk penghargaan lah pada diri kita sendiri. Oh, hal-hal kecil aja. Hobi makan bakso, rewardnya apa? Beli bakso, itu udah happy. Kalau aku hobinya makan es krim, rewardnya apa? Beli es krim, beli gelato, beli coklat, itu aja udah happy. Jadi energi itu kayak kericas lagi dengan hal-hal yang sederhana tanpa membutuhkan orang lain ya. Kita bisa lakukan sendiri. Nah, temukan itu ya masing-masing kalian. Oke, setelah itu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Memenuhi kebutuhan sendiri itu maksudnya begini. Kita butuh aman. Kita butuh nyaman. Pikiran butuh tenang. Kan sering kali ya, karena manusia ini adalah makhluk sosial. Sorry ada azan, aku lanjutkan dikit. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Seringkali kita itu harus bersentuhan dengan banyak orang. Ya, bersentuhan itu dalam artian ya kita harus ketemu lah untuk kepentingan pekerjaan, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan pertemanan, untuk kepentingan organisasi. Kadang-kadang itu kita harus bertemu, bersentuhan dengan banyak orang. Dan di sana biasanya ada rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Jangan dipaksakan. Ketika harus bersentuhan dengan beberapa orang, bersentuhan itu artinya nggak menyentuh gitu ya, berkomunikasi dan segala macamnya. Kalau misalnya nggak nyaman, kita bisa punya hak untuk menghindari. Jangan memaksakan ketidaknyamanan itu. Misalnya nih, aku kalau ngobrol sama orang ini panjang-panjang kok nggak nyaman ya. Kalian punya hak untuk melindungi diri kalian sendiri. Kalian punya hak untuk memenuhi kebutuhan kalian untuk nyaman. Jadi hal-hal yang begitu ya jangan dipaksakan. Misalnya kumpul-kumpul, aku kok nggak nyaman ya kumpul-kumpul kayak begini. Ya sudah, jangan dipaksakan. Kalian punya hak untuk memenuhi kebutuhan diri kalian sendiri atas rasa aman, rasa nyaman. Dan punya hak untuk memprotek pikiran kalian sendiri supaya tidak terkotori. Punya hak untuk memprotek rasa kalian sendiri supaya tidak terkotori. Jadi utamakan dulu itu. Jangan ngelihat orang lain dulu, lihat diri kalian. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, nggak usah dipaksakan. Oke, terus selanjutnya mengutamakan diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri, aku sering bilang ya, jadi manusia itu harus egois. Utamakan dulu, penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhanmu, utamakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ini juga sama, utamakan dulu kita. Ketika kita tidak enjoy melakukan sesuatu ya jangan dilakukan. Ketika kita tidak enjoy berkumpul dengan banyak orang ya jangan dilakukan. Jadi apa yang terbaik untuk kita itu yang harus kita utamakan. Misal pekerjaan, aku kok udah nggak nyaman ya kerja di sini ya. Aku kok udah gak nyaman dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas rutinku seperti ini. Apa yang harus dilakukan pada saat itu?
Gali dulu, utamakan kenyamananmu. Cari sumber-sumber kenyamananmu. Utamakan dulu kebahagiaanmu. Utamakan dulu kesenanganmu dulu. Ketika semua itu terpenuhi, ya, baru proses bisa evaluasi, bisa introspeksi. Kenapa kok nggak nyaman dengan pekerjaan? Supaya bisa mendapatkan solusi terbaik. Jangan-jangan nggak nyaman itu karena kita bosen. Nah, pada saat bosen, butuh pengalihan perhatian sejenak. Karena rutinitasnya begitu, terus akhirnya bosen. Bosen kalau dipaksakan, ya hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi mengutamakan kita dulu. Kita butuhnya apa nih? Butuh nyaman, ya diutamakan kenyamanan itu. Butuh happy, ya udah dialihkan dulu. Cari happymu itu ketika kamu melakukan apa. Ingat ya, happy itu yang dibangun atas diri kita sendiri. Bukan karena orang lain loh ya. Ketika kebahagiaan itu ada karena kehadiran orang lain, ya mungkin konsep itu salah. Orang lain itu hanya menambah, tapi tidak menjadi sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana tadi. Oke. Menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena orang lain, karena kita sendiri. Karena tarikan-tarikan yang tanpa kita sadari kita lakukan sendiri. Kita yang mengundang, kita yang menghadirkan. Jadi ketika ada permasalahan, ketidaknyamanan, problematika atau tantangan kehidupan, jangan buru-buru menyalahkan yang di luar diri kita. Jangan buru-buru mencari jawaban-jawaban atas semua pertanyaan di luar diri kita. Masuk dulu ke dalam. Caranya dengan beberapa yang sudah aku contohkan tadi di atas. Oke, terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.